pertama kita di Bandung. Sekarang kita lagi di Jalan Braga bersama Kakak Faila. Kakak Faila, halo. Kakak Zulfa, mana Kakak Zulfa? Lagi di foto. Tadi kita ada foto-foto sama Mang yang ada di Braga. Tuh background Braga. Di sana ada mobil bandros. Kita mau ke sana juga. Keliling Bandung, city tour malam hari di kota Bandung. Ikuti acara ini. Malam hari di Jalan Braga. Inilah antrian es krim Cantina. Jauh-jauh ke Bandung. Tujuan utamanya kita Braga. Disinilah tempat yang ingin disinggahi. Iya, antriannya saja. Sudah antri. Kita sudah antri. Ya, apa rasanya ya? Antriannya seperti ini. Anak-anakku silakan antri di sini. Ada Faila, ada Zulfa. Menunya apa saja sih Kak? Pilihnya apa tuh? Faila, Zulfa? Satu sudah hampir lagi. Lokasinya di Jalan Braga. Sebelahnya ada bakmi coklat. Ini udah di hari kerja ya, tapi karena masih libur sekolah anak-anak ramai sekali suasana di Jalan Braga. Yes. Di ujung Jalan Braga kita mau antri nih naik Bandung Tour on Bus Bandros. Kapila dan es krim sama Kakak Zulfa. Karena yang sekarang udah penuh, berarti kita masih ke rombongan berikutnya. Pokoknya sabar menang. Ini dia bisnya Bandros yang antri untuk rombongan berikutnya. Sambil menunggu antrian Bandros, sudah ada Mang tukang cilok kuring. Kita pesen pakai apa aja pakai Mang, pokoknya Mang. Ya, kita makan di sini. Kita mau makan cilok kuah di Jalan Braga. Cilok kuah. Duduknya yang paling enak dan aman adalah di mobil Satpol PP. Kita langsung nih ketemu sama ini dia si Emang Cilok Kuring. Namanya sama Asep Dikira asal Majalengka. Pojokan Jalan Braga. Si Mang Asep Dikira sedang mengolah cilok kuring. Udah berkelana kemana-mana, katanya udah ke Papua segala itenya Mang. Terus kita juga serunya
kita makannya itu numpang di mobil pasar PP-nya Pak. Kita numpang makan di sini ya. Iya, hatur nuhun ya, numpang di aman duduknya juga. Hatur nuhun. Dan saya biasanya dipanggil Teh Jenny, yang ada di depan ini namanya Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Jalan Braga itu sudah dimulai 100 tahun yang lalu, bahkan lebih. Wow, lama sekali. Jadi kalau kita cerita Jalan Braga, dulu ini jalannya masih berupa jalan tanah, belum kayak sekarang. Dan yang lewat di sini hanya pedati. Jadi bedanya pedati dengan delman. Kalau pedati itu ditariknya sama sapi, delman itu ditariknya sama kuda. Jadi bedanya itu ya. Nah, restoran pertama yang ada di Jalan Braga namanya Moizong Bograyan. Moizong Bograyan ini yang ada di sebelah kanan. Moizong itu artinya rumah, Bograyan yang punya, dan sekarang menjadi Braga Permai. Jadi masih nyambung ya sama yang payung-payung merah ini. Didirikannya tahun 1923. Jadi kalau sekarang dia 1923 itu 2023, umurnya pas 100 tahun. Luar biasa ya. Nah, makanya kenapa sebenarnya Moizong Bograyan itu dibangunnya 1918. Cuma memang pindah ke Braga itu pada tahun 1923. Sekedar mengingatkan Bapak-bapak Ibu teman-teman, jadi kalau misalnya saya bilangnya Hindia Belanda, itu berarti Indonesia sebelum merdeka. Tapi kalau misalnya saya bilangnya Indonesia, berarti itu sudah merdeka tahun 1945. Parahyangan atau Jawa Barat khususnya pada saat itu terkenal dengan 3 komoditas, yaitu kopi, teh, dan kita. Jadi kita itu adalah satu pohon yang kulitnya diambil, dikeringkan, dijadikan obat untuk obat malaria. Remaja-remaja tahun 90-an kalau ke kanan ini Jalan Merdeka, terkenal dengan Bandung Indah Plaza. Jadi Bandung Indah Plaza itu adalah mal kedua di kota Bandung. Mal pertamanya adalah Palaguna, tapi Palaguna sudah tidak ada. Sudah dihancurkan rata dengan tanah. Jalan yang kita lalui aslinya namanya Insinyur Haji Juanda, tapi terkenal dengan nama Jalan Dago. Kenapa? Akan kita ceritakan nanti. Tapi sebelumnya boleh ditengok ke sebelah kanan. Ada patung 3 pria. Nah, patung 3 pria ini namanya Lady. Leding dalam bahasa Indonesia artinya ledeng. Sementara bangunan yang ada di depan itu The Drinkler, bahasa Belanda ya. Nah, gedung ini sudah diakui oleh UNESCO karena memang hanya ada satu-satunya di dunia. Tadinya ada 3, tapi kemudian yang 2 itu, satu hancur karena perang, satu lagi hancur karena bencana alam. Makanya jadi terjadi hanya tinggal satu-satunya yang ada di dunia. Jadi stylenya atau style itu apa ya? Maksudnya alirannya itu New Roman. Jadi New Roman itu terkenal tahun 1930, jadi happening banget di Belanda. Makanya kemudian arsitek-arsitek Belanda itu membuat beberapa bangunan dengan beraliran New Roman. Drinkler namanya, The Drinkler. Artinya adalah Dri dalam bahasa Indonesia 3, Kler, color atau warna. Jadi 3 warna. Kenapa? Karena bendera Belanda memang 3 warna. Nah, kita di sini di Jalan Dago. Terkenal Jalan Dago karena memang dulu ini berupa hutan. Nah, makanya saya ceritain kalau dulu kita pusat kotanya itu ada di Jalan Braga dan di dekat dengan Pasar Baru. Sementara ini adalah hutan belantara. Jadi sementara hasil pertanian itu biasanya berasal dari desa yang ada di ujung. Nah, untuk menghindari hutan belantara, karena memang Bandung terkenal dengan maung Bandung, juga terkenal ada badak putihnya, mereka akhirnya saling menunggu di pinggir hutan supaya bisa berangkat barengan. Nah, menunggu itu dalam bahasa Sunda artinya dagoan. Jadi mereka akan saling menunggu, akan saling dagoan. Nah, soalnya kenapa pada saat berangkat mereka akan dihadang oleh binatang buas? Resikonya pada saat kembali mereka membawa uang, mereka akan dihadang oleh begal atau perampok. Jadi memang udah dari zaman dulu begal dan perampok itu. Nah, jadi akhirnya mereka akan tetap berkelompok dan saling menunggu atau saling ngadagoan. Nah, itu sedikit cerita tentang Jalan Dago. Kita mulai masuk ke wilayah Government Bed Driven. Government Bed Driven itu disebut juga dengan gedung sate. Jadi sebelah kanan kita bisa lihat gedung sate. Gedung sate merupakan
gedung pusat pemerintahan Jawa Barat. Jadi kalau tadi wali kota itu untuk Kota Bandung, kalau ini Jawa Barat. Jadi Pak Ridwan Kamil itu berkantornya di Gedung Sate. Boleh dilihat ada berapa buletannya satenya? Ya, jadi buletannya memang ada 6. Kenapa? Sebelum saya bilang kenapa, fungsi dari sate itu tersebut sebenarnya bukan hanya sebagai ikon atau hanya sebagai hiasan, tapi sebagai penangkal petir. Nah, karena memang gedung-gedung tinggi itu harus ada penangkal petir. Sementara buletannya itu memang ada 6. Kenapa 6? Berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di tahun 1920 sampai 1924 pada saat membangun Gedung Sate. Jadi satu buletan itu melambangkan 1 juta gulden. 1 juta gulden itu gulden sekarang menjadi euro. Dulu namanya gulden mata uang ya, kalau Indonesia kan rupiah ya. Jadi kalau Belanda dulu gulden, sekarang euro. Jadi kalau ada 6 berarti biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Belanda pada saat membangun Gedung Sate itu 6 juta gulden. Jalan yang kita lewati Jalan Ariban, dan jalan ini juga merupakan akhir dari perjalanan Bandung kita. Sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan Sampurasun. Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu, demikian saya Jenny mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan Bapak Ibu, boleh yang pengen naik bandros ada setiap hari waktu libur ini ya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang alam dan